Hai semuanya, ketemu lagi bareng Ibu Guru Kece. Masih kece kan? Meskipun nih maaf-maaf masih pakai pakaian kayak gini nih. Maklum banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Jadi ya tolong dimaklumin ya. Yang penting kan tetap kece. Pada video yang sebelumnya kalian sudah belajar mengenai daftar pustaka. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar mengenai catatan kaki. Apa sih catatan kaki itu? Catatan kaki, catatan yang ditulis di kaki. Bukan. Catatan yang ada di kaki. Bukan juga. Nah, catatan kaki itu adalah keterangan khusus yang diletakkan di bagian bawah sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Itu adalah catatan kaki. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi apa sih catatan kaki itu dan bagaimana penulisannya. Nah, untuk masuk ke situ, saya akan berikan dulu nih contoh-contoh dari catatan kakinya itu. Yang pertama, saya sudah siapkan buku di sini. Ini buku pembelajaran untuk mahasiswa sebenarnya, tetapi ya sekedar contoh, kalian juga bisa kok dari sini. Contoh catatan kaki dari sini nih. Tadi kan letaknya ada di bawah, berarti otomatis kalian bisa lihat di sini. Ini. Berarti kan di sini ada tulisan, kemudian ini adalah yang di bawah, itu adalah catatan kaki. Catatan kaki. Kemudian ada lagi di buku novel. Novel juga memiliki catatan kaki. Sama dong, berarti ada di bawah. Kita buka dulu bukunya. Nih. Ini adalah contoh dari catatan kaki yang ada di dalam novel. Catatan kaki dalam novel. Udah kan? Nah, tadi saya sudah berikan dua contohnya. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari catatan kaki? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah nama pengarang atau nama penulis tidak dibalik. Kemudian yang kedua adalah masing-masing urutannya dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Dan yang ketiga, nomor referensi atau nomor rujukan boleh ditulis, boleh juga tidak. Yang keempat adalah penulisan halaman di mana kutipan tersebut ada di dalam halaman berapa. Begitu ya, itu adalah ciri-ciri dari catatan kaki. Nah, sekarang kita belajar yuk bagaimana sih cara penulisan catatan kaki itu. Tetap bareng saya yang kece ini ya. Oke, setelah kalian tahu ciri-ciri dari catatan kaki, kemudian kita akan belajar mengenai urutan dari penulisan catatan kaki tersebut. Yang pertama ada nama penulis, kemudian yang kedua ada judul buku, yang ketiga ada tempat terbit, 4 ada nama penerbit, 5 ada tahun terbit, dan yang keenam ada jumlah halaman atau halaman itu sendiri. Kemudian bagaimana cara menulisnya? Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara penulisan catatan kaki itu. Setelah tadi dijelaskan untuk urutan-urutan dari catatan kaki dan ciri-cirinya, kita mulai yuk untuk penulisannya. Berarti kita masukkan urutan yang pertama adalah nama penulis. Kita memakai yang kemarin ya, dengan penulisnya Chairil Anwar tahun 1992, bukunya Deru Campur Debu, diterbitkan di Jakarta dari Gramedia. Oke? Jadi yang pertama adalah tadi penulis tidak dibalik. Berarti kita tuliskan tetap nama aslinya. Chairil Anwar. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya tadi adalah dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Kemudian judul buku, Deru Campur Debu. Deru Campur Debu. Jangan lupa untuk penulisan judul tetap ya, diberikan garis bawah jika untuk buku, atau dicetak miring jika kalian bisa mencetak miringnya. Kemudian dipisahkan lagi menggunakan tanda baca koma. Kita masuk ke tempat terbit, urutan yang ketiga, berarti harus membuka kurung, kemudian tuliskan Jakarta. Ingat ya, tempat terbit dengan
Nama penerbit pasti dipisahkan menggunakan titik 2, Gramedia, kemudian dipisahkan lagi menggunakan tanda koma, dan tahun terbitnya. Kurung tutup, jangan lupa tanda baca koma, dan kutipan tersebut tadi ada di halaman berapa? Oh, ada di halaman 9 misalnya. Berarti kita tuliskan halaman 9, kemudian tanda baca titik. Nah, ini urutan-urutan penulisan catatan kaki dengan satu penulis dan masih secara umum ya. Jadi saya ajarkan di sini masih secara umum. Selanjutnya kita belajar mengenai catatan kaki yang bersumber dari internet. Gimana sih cara menulisnya? Di sini sudah saya siapkan. Urutannya masih sama. Ada nama penulis, judul karya, diakses dari, pada tanggal, dan pukul berapa. Nah, bedanya di sini untuk judul dari catatan kaki yang bersumber dari internet itu harus menggunakan tanda petik. Ini ya, tanda petik. Nah, gimana? Sudah paham dong tentang penulisan catatan kaki itu? Kalau belum paham, silahkan kalian mencari referensi lain atau buku-buku yang lain. Yang penting kalian belajar. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan dimanapun kalian berada. Jangan lupa ketemu lagi di video yang selanjutnya dan di pembelajaran selanjutnya bersama guru yang kece. Bye!